Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah terima ibadah kita dan ibadah yang telah kita lakukan di masa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau dan diakui sebagai umat beliau sehingga bisa berkumpul di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh jamaah Masjid Al-Maghfirah agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, melaksanakan seluruh perintah dari Allah dan Rasulnya dan meninggalkan seluruh larangan dari Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Maghfirah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Indonesia memasuki babak baru, era yang disebut sebagai demokrasi, walaupun sebelumnya juga sudah ada yang disebut dengan berbagai jenis demokrasi, yaitu di fase ketika kita mengalami yang namanya reformasi. Muncul sebuah harapan bahwa umat yang selama puluhan tahun dalam tanda kutip terkungkung, terbatasi dan seterusnya, maka muncul harapan semoga umat bisa lebih bebas dalam menjalankan agamanya dan lebih bebas dalam melaksanakan dan mensyiarkan agamanya. Alhamdulillah, pada saat yang sama kita lihat begitu banyak majalah-majalah Islam, banyak kajian di kantor-kantor, musola, masjid, sholat gerhana, menghidupkan 10 malam terakhir dengan iktikaf, kajian dan seterusnya. Belum lagi tren menggunakan hijab syar'i mulai ada di hampir seluruh pelosok Indonesia. Di satu sisi kita bergembira, tapi di sisi lain kita bersedih. Kenapa? Karena keran kebebasan itu bukan hanya dimiliki oleh kita, tapi oleh pelaku kemaksiatan, penyebar kemaksiatan pun itu juga berlaku. Sehingga pada saat yang sama muncul begitu banyak koran-koran, tabloid-tabloid, bahkan majalah-majalah yang secara terang-terangan vulgar menampilkan gambar-gambar yang merupakan gambar-gambar porno, dan itu dijual di pinggir pasar, di pinggir jalan. Nah, dalam fase ini kebenaran dan kebatilan bukan sekedar bersaing, tapi bertanding. Bergelut kita dengan kebatilan itu, dan sampai detik ini kita belum tahu siapa yang menang. Tapi sampai pada satu titik di mana saat itu orang mulai berani menentang, menghina, melecehkan, merendahkan, menista agama Islam, bahkan ajaran Islam, bahkan Rasulullah Muhammad SAW dengan alasan kebebasan berbicara. Maka latar belakang itulah yang menyebabkan Habib Rizik Syihab mendirikan sebuah ormas yang namanya Front Pembela Islam. Paling tidak itulah yang saya dengar saat beliau menyampaikan kajian tahun 2007. Setelah itu muncul ungkapan, entah dari mana ungkapan ini, Allah nggak perlu dibela, sebagai respon dari nama itu. Allah nggak perlu dibela. Saya masih ingat itu waktu awal-awal reformasi, awal tahun 2000-an. Allah nggak perlu dibela dan seterusnya. Selama 10 tahun ungkapan itu
mulai reda. Hampir nggak pernah kedengeran lagi ada orang yang ngomong tentang hal itu, baik itu di media televisi maupun di media langsung atau di internet, hampir nggak kedengeran lagi. Sampai masanya ketika seorang yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bernama Basuki Cahayapurnama alias Ahok secara terang-terangan mengatakan jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51. Lalu akhirnya umat bereaksi dengan sangat luar biasa. Muncul lagi istilah itu, Allah nggak perlu dibela. Sebagai respon dari begitu semangatnya umat dalam membela Islam. Kita ingat dulu ada aksi bela Islam 1, aksi bela Islam 2 dan seterusnya. Namun ungkapan itu nggak laku. Alhamdulillah ungkapan itu nggak laku. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya adalah eskalasi aksi umat Islam semakin lama semakin tinggi, sampai puncaknya aksi 212 yang dihadiri oleh jutaan orang, bahkan dihadiri oleh Jokowi Presiden Indonesia yang saat itu menjadi salah satu orang yang menyampaikan pidatonya setelah sholat Jumat. Saat itu kita masih berbangga, alhamdulillah umat Islam itu bersatu. Tapi nggak lama kemudian musuh Islam terus-terusan menggemborkan, baik itu dari orang-orang yang emang gak suka sama Islam, baik itu pelaku maksiatnya, baik itu buzzer-buzzer penguasa, sampai orang yang mengaku dirinya sebagai tokoh Islam pun terang-terangan mengatakan Allah itu gak perlu dibela. Dengan sangat sederhana kita bisa membaca semua fenomena ini, bahwa ini bukan masalah perbedaan pendapat fikih. Ini bukan pembahasan tentang akidah. Ini adalah upaya sistematis dan terstruktur dari musuh-musuh Islam dan buzzer penguasa serta oknum-oknum yang mengaku tokoh Islam untuk meredupkan cahaya Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Pertanyaannya, apakah benar Allah itu tidak perlu dibela? Pembahasan ini menyeruak lagi ketika seorang politisi mengatakan lebih jauh dari sekedar Allah nggak perlu dibela. Dia bahkan mengatakan Allah mu lemah. Dia katakan Allah kalian itu lemah. Allah mu lemah sementara Allah ku kuat, kata dia. Lalu dia ketika dituntut oleh umat Islam, dia berkelit mengatakan itu adalah dialektika perbincangan saya dengan hati saya. Mana ada orang berdialektika ngomong dengan hati kok ditulis di sosmed. Saya juga sering ngomong sama diri saya sendiri tapi nggak ditulis di sosmed. Orang waras kalau ngomong sama diri sendiri ya nggak ditulis di sosmed. Itu poin pertama. Poin keduanya, kalaupun dianggap itu adalah perdiskusi antara dirinya sendiri dengan dirinya, maka harusnya kan A berkata, B berkata. Ini kan enggak. Ini kan satu dari awal sampai akhir sebagai satu kesatuan. Maka alasan itu adalah alasan yang jelas mengada-ada. Sekarang kita akan bahas tentang apa sih apakah benar Allah itu tidak perlu dibela? Yang pertama, kita gunakan dalil akli, dalil akal. Jika yang dimaksud Allah itu tidak perlu dibela dalam kajian akidah, benar. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa, maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah nggak butuh pembelaan dari manusia. Kalau sampai di sini benar ucapan itu. Tapi kalau dilanjutkan, maka kita nggak perlu membela Allah, nggak perlu membela ajaran Islam ketika dinista oleh orang-orang kafir. Ini yang keliru. Kenapa? Kita pakai logika yang sama. Allah nggak perlu dibela, lalu kita nggak perlu bela Allah. Nah kalau begitu, Allah nggak butuh ibadah kita. Apakah Allah butuh ibadah kita? Enggak.
Seluruh manusia di muka bumi ini, bahkan seluruh makhluk di alam raya ini nggak mau sujud menyembah Allah, nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan pernah berhenti jadi Tuhan. Allah nggak butuh ibadah kita. Apakah lantas kita mengatakan, oh karena Allah nggak butuh ibadah kita, lantas kita nggak perlu ibadah? Ini adalah sebuah logika yang rusak. Logika yang rusak, yang berasal dari hati, yang emang tujuannya untuk membuat umat itu menjadi sesat, menjadi salah jalan, menyesatkan umat. Lalu kita bicara masalah membela. Pembelaan itu lahir dari hati yang penuh dengan cinta. Kita waktu masih kecil, saya masih ingat waktu saya masih SD, bapak saya dikatain sama teman saya, marah saya. Walaupun bapak saya sendiri nggak ngerasa perlu dibelain sama saya. Apa gunanya dibelain sama anak SD terhadap ucapan anak SD? Nggak ada gunanya. Tapi saya sebagai anak merasa marah ketika ayah saya dicaci maki oleh teman saya. Marahnya saya lahir dari sikap hati saya yang penuh dengan cinta kepada ayah saya. Begitu pula kita sebagai kepala keluarga, ketika istri kita dihina orang, ketika anak kita dihina orang, ketika keluarga kita dilecehkan orang, pasti kita marah. Seandainya istri kita di samping kita, lalu di depan kita ada orang ngatain, dasar istri lu jelek, bau ketek, dan seterusnya dikata-katain. Lantas kita nggak marah, nggak menunjukkan wajah tidak senang dan seterusnya. Kira-kira yang ada di kepala istri kita apa? Pasti istri kita akan mengatakan, oh ternyata suami saya udah gak cinta sama saya. Buktinya saya dilecehkan, dia diam saja. Jadi pembelaan kita terhadap sesuatu adalah bagian bukti konkret dari cinta kita kepada sesuatu itu. Seandainya kepada keluarga saja, kepada orang tua saja kita perlu membela, maka lebih perlu lagi kita membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari cinta kita kepada apapun di muka bumi ini. Itu yang pertama, dalil akli. Yang kedua, dalil nakli, dalil nukilan. Ada 5 hal yang perlu saya soroti di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Sebagaimana Isa al-Masih telah berkata kepada hawariyun, siapa yang mau jadi prajuritku untuk menolong agama Allah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Dan orang-orang hawariyun berkata, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Fa'amana ta'ifatu min bani Israel wa kafara ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Maka sebagian dari Bani Israel menepati janjinya dan sebagian lagi tidak menepati janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Hawariyun, pengikut Nabi Isa, ketika mereka menunjukkan sikap mereka yang sangat jelas pembelaannya terhadap agama mereka dengan ayat dalam surah As-Saff ayat ke-14 yang tadi saya bacakan. Lalu sebagai takkid, penguat, Allah mengulangi lagi pujian itu dalam surah Ali Imran ayat ke-52. Yang artinya, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran Bani Israel kepada apa yang disampaikan Nabi Isa, berkatalah Nabi Isa itu, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Hawariyun itu juga berkata, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban syariat, sama seperti kewajiban kita sholat. Walaupun Allah nggak butuh sholat kita, kita tetap wajib sholat. Walaupun Allah nggak butuh pertolongan kita, kita tetap wajib menolong agama Allah. Poin pertama. Poin kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji bagi hambanya yang menolong agamanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Hajj ayat ke-39 sampai ke-40.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang-orang yang telah diperangi dan diusir dari kampung halamannya untuk berjihad membela dirinya sendiri agar tidak dibantai oleh orang-orang yang memusuhi agama Islam, maka di akhir kalimat, di akhir ayat ke-40-nya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang artinya sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Al-Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan mengatakan adalah makna pertolongan Allah kepada hambanya adalah bantuan kepada hamba itu. Sedangkan makna pertolongan hamba kepada Allah adalah jihad orang itu, jihadnya hamba itu di jalan Allah untuk meninggikan kalimatnya. Dua-duanya sama-sama menolong. Kita menolong agama Allah, Allah menolong kita. Bentuk penolongan kita adalah kita jihad membela agama kita sesuai dengan bentuk jihadnya. Entah jihad dengan ekonomi, jihad dengan sosial media, jihad dengan lisan, ataupun jihad dengan fisik. Adapun bentuk pertolongan Allah adalah Allah menolong kita atas orang yang memusuhi kaum muslimin. Lalu dalil keduanya surah Muhammad ayat ke-7 yang sama-sama pasti kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kaki kalian. Para ulama ahli tafsir di banyak kitab tafsir hampir seluruhnya sepertinya sepakat, saya belum menemukan penafsiran lain, bahwa yang dimaksud dengan menolong agama Allah ini adalah berjihad. Ketika umat Islam dibantai, diperangi dan seterusnya, yang harus dilakukan adalah membela diri, berjihad, memerangi orang yang memerangi kita. Ketika kita menolong agama Allah dengan jihad itu, maka Allah memberikan dua hal. Yang pertama, Allah akan menolong kita. Yang kedua, Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Bagaimana pertolongan Allah? Allah berikan kemenangan saat jihad itu. Itulah sebabnya dalam Islam tidak pernah kita temukan sejarahnya umat Islam kalah dalam peperangan. Tidak ada. Hampir tidak ada kata umat Islam kalah dalam peperangan. Baik itu saat Rasul masih hidup, walaupun saat Rasul sudah meninggal. Lalu isabbit aqdamakum, menurut para ulama adalah Allah teguhkan mereka dalam jihad itu sehingga mereka tidak kembali, tidak kabur dari medan perang. Yang ketiga poinnya adalah tujuan Allah untuk menguji hambanya siapa yang layak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Allah memerintahkan kita untuk menolong agama Allah agar Allah tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah itu. Kita punya anak, lantas anak kita mau masuk kuliah mungkin, maka kita akan menguji dulu apakah dia sungguh-sungguh untuk kuliah atau cuma main-main ngabisin uang doang. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Hadid ayat ke-25 yang artinya dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agama Allah dan Rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Poin keempat, siapakah yang disebut orang yang menolong agama Allah ini? Dalam surah Al-Hajj ayat ke-41 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang menolong agama Allah yaitu orang yang jika diteguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Yang terakhir, poin kelima adalah memelintir ayat untuk merendahkan Allah adalah perbuatan setan dari jenis manusia yang menjadi musuh Islam. Dulu ketika Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, turun ayat. Ayatnya surah Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang banyak, maka Allah akan membalas dengan kebaikan dan mengganti dengan berlipat ganda. Lalu orang Yahudi memelintir ayat ini dengan mengatakan Allah itu miskin. Lalu Allah balas ucapan mereka dalam surah Ali Imran ayat 181 yang artinya sungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh Nabi tanpa alasan dan kami akan mengatakan kepada mereka rasakan azab atas perbuatan kalian. Maka
Kita sudah tahu ujung-ujungnya siapa yang mengatakan seperti itu adalah orang yang lahir dalam hatinya permusuhan kepada umat Islam, dan itu akan berlangsung sepanjang masa karena Allah sudah menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 112 yang artinya demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Sebagian mereka membisiki kepada sebagian yang lain perkataan yang indah untuk menipu manusia. Maka kewajiban untuk menolong agama Allah ini adalah sesuatu hal yang berlangsung sampai hari kiamat. Maka kita harus sebagai umat Islam mempunyai sikap waspada. Nah, maka kita harus memerangi siapapun yang memerangi umat Islam sesuai dengan cara mereka memerangi kita. Mereka perangi kita dengan ekonomi, kita kuasai ekonomi. Mereka perangi kita dengan politik, kita kuasai politik. Mereka perangi kita dengan seni, kita kuasai seni. Dengan apapun mereka memerangi kita, dengan itulah kita memerangi mereka. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.